Dalam catatan sejarah, Jepang merupakan negara pertama di Asia yang memiliki pandangan dan aksi kolonialisme. Kolonialisme Jepang memang pada akhirnya menjadi kolonialisme yang cukup singkat. Kolonialisme Jepang memang belum sebanding jika disandingkan dengan kolonialisme bangsa-bangsa Eropa atas Asia, Afrika, dan Amerika dalam sejarah abad ke-15 hingga abad ke-20. Bangsa Jepang sempat mengejutkan Eropa, menjelma menjadi kekuatan kapital militeristik yang membuat repot bangsa Eropa dan Amerika. L. De Jong atau Bei dalam buku pendudukan Jepang di Indonesia, suatu ungkapan berdasarkan dokumentasi pemerintahan Hindia Belanda tahun 1948. Pihak Belanda bisa dikalahkan oleh Jepang pada tanggal 28 Februari tahun 1942. Saat itu, anggota militer Nippon berhasil mendarat di Banten, Indramayu, dan Rembang. Masuknya Jepang ke Indonesia awalnya disambut gembira oleh para pejuang kemerdekaan waktu itu. Jepang dianggap sebagai saudara sesama Asia yang membantu mengusir kolonial Belanda. Namun, yang dilakukan Jepang justru sebaliknya. Jepang mengeruk sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk membiayai perang. Wilayah yang dikuasai cukup luas membuat Jepang memerlukan tenaga yang besar. Tenaga dibutuhkan untuk membangun kubu pertahanan, lapangan udara darurat, gudang bawah tanah, jalan raya, dan jembatan. Tenaga kerja diambil dari penduduk Indonesia dan disebar ke berbagai wilayah. Pengerahan tenaga kerja itu disebut Romusa. Romusa secara bahasa berarti buruh atau pekerja. Secara istilah, Romusa berarti panggilan bagi orang-orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa pendudukan Jepang di Indonesia mulai tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Dari laman dosenpendidikan.co.id disebutkan bahwa pada mulanya pelaksanaan Romusa didukung rakyat. Rakyat Indonesia masih termakan propaganda Jepang untuk membangun keluarga besar Asia. Pemerintah Jepang terus melancarkan kampanye pengerahan Romusa yang diberi sebutan prajurit ekonomi atau pahlawan kerja, yang digambarkan sebagai orang yang sedang menjalani tugas suci guna memenangkan perang Asia Timur Raya. Tenaga kerja Romusa ini kebanyakan diambil dari desa-desa, umumnya mereka yang berpendidikan rendah atau bahkan tak mengenyam pendidikan formal. Semula program Romusa bersifat sukarela dan sementara. Akan tetapi, setelah kebutuhan mendesak, pengerahan tenaga kerja berubah menjadi paksaan. Ribuan tenaga kerja Romusa dikirim ke luar Jawa, bahkan ke luar negeri, seperti Burma, Malaysia, Thailand, dan Indochina. Dalam literatur lain menyebutkan bahwa jumlah Romusa di Indonesia mencapai 4-10 juta orang. Tenaga kerja Romusa ini diberlakukan dengan sangat buruk, sehingga banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Pengerahan tenaga kerja tersebut telah membawa dampak dalam struktur sosial di Indonesia. Salah satu bentuk represi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang yaitu pengurasan tenaga kerja dengan menciptakan Romusa sebagai tenaga kerja paksa. Para Romusa juga melibatkan kaum perempuan. Mereka dibujuk rayu diiming-iming mendapatkan pekerjaan, namun mereka dibawa ke kamp-kamp tertutup untuk dijadikan wanita penghibur. Pada tahun 1943, Romusa semakin dieksploitasi oleh Jepang yang kalah pada Perang Pasifik. Jepang menjadikan Romusa sebagai tenaga swasembada untuk membantu perang secara langsung. Pemirsa, meskipun Jepang menjajah Indonesia cukup singkat, tepatnya 3,5 tahun antara tahun 1943 sampai dengan 1945, tetapi menimbulkan dampak yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Mulai dari kemerosotan ekonomi hingga para tenaga kerja yang disebut Romusa banyak yang meninggal karena kelaparan, kelelahan, dan terserang penyakit. Kerasnya pengawasan dan siksaan Jepang memperburuk kondisi mereka. Di barak-barak Romusa tidak tersedia perawatan dan tenaga kesehatan. Seakan-akan telah menjadi rumus bahwa siapa yang tidak lagi kuat bekerja maka akan mati. Sebagaimana alam pemikiran Jepang bahwa bukan manusianya yang diperhitungkan, melainkan tujuannya yaitu menang perang. Salah satu peninggalan Romusa adalah gua atau lubang Jepang di Bukit Tinggi. Panjang lubang yang terdapat di lokasi panorama ini lebih kurang 1.400 meter, sedangkan panjang keseluruhan yang berada di bawah kota Bukit Tinggi diperkirakan lebih kurang sekitar 5.000 meter. Kegunaan utama dari lubang Jepang ini adalah sebagai basis pertahanan militer penjajah Jepang dari serangan sekutu, maka pembangunannya sangat dirahasiakan dan tidak seorang pun yang mengetahui secara pasti kapan lubang Jepang ini mulai dibangun. Hanya dapat diperkirakan beberapa bulan sesudah Maret 1942 saat Jepang merebut kota Bukit Tinggi dari tangan pemerintah Belanda.
Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya, dan terima kasih.